Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muhammad Andika Fiberglass, channelnya spesialis fiber. Oke, di video kali ini saya mau memperkenalkan dua bahan fiberglass ya. Ini untuk bahan dasar, talak sama aerosil. Ini talak. Ini kalau misalkan talak dia teksturnya kasar ya. Dan yang ini aerosil, teksturnya lembut banget, tapi dia padat ya. Kalau misalkan udah dicampur ke kalau misalkan udah dicampur ke resin, ini padat banget ya, cepet kental, nggak seperti talak. Nah, ini resinnya kita pakai resin Chemset. Dia hampir 11-12 ya sama Eukalak 157. Kegunaan dua bahan fiberglass ini sama-sama bisa dibuat jalkut ya. Talak bisa untuk jalkut, aerosil bisa untuk jalkut. Untuk kekerasan aerosil ya. Untuk membuat cetakan, bodi motor, bumper mobil, kapal, bak sampah, itu saya saranin pakai aerosil ya. Nah, kalau misalkan untuk talak sama bisa dibikin bahan dasar untuk membuat variasi mobil-mobil juga bisa ya. Cuman tingkat kekerasan sama beningnya itu nggak ada. Kalau misalkan talak gampang retas ya kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan untuk hasilnya pengen bagus, mesti dicampur aerosil. Perbandingannya 1:2 ya. Misalkan aerosil 2 gelas, talak 1 gelas. Oke, sekarang kita campur resin ya. Ini kita campur aerosil dulu sama resin. Anggaplah kita bikin jalkut ya. Kalau saya membuat cetakan itu murni ya, pakai aerosil ya, tanpa ada campuran talak. Aerosil yang lebih bening. Kegunaan jalkut itu untuk bahan dasar ya, bahan dasar fiberglass. Kalau misalkan kita mau bikin cetakan, itu wajib di dasar ya, pakai yang namanya jalkut ya. Ini jalkut aerosil. Kenapa kita mesti pakai di jalkut dulu, mesti didasarin dulu? Karena biar hasil cetaknya nanti mulus ya, tidak ada bolong-bolong. Kalau misalkan nggak didasarin pakai jalkut, nanti serabut matnya nggak ketutup, hasilnya pasti banyak yang bolong-bolong kecil. Nah, ini jalkut dari aerosil ya. Kalau aerosil dia nggak jatuh, bagus banget pokoknya. Kalau misalkan untuk membuat cetakan atau bahan dasar membuat kapal, bak ikan, bak sampah, ini lebih kuat, lebih bening. Ini kita buat contohnya nggak pakai pewarna ya. Biasa saya pakai pewarna warna oranye.
tapi ini buat contoh aja. Jadi warnanya alami dari aerosilnya langsung. Oke, sekarang kita coba dari talak. Dia nggak gampang padat, ditambah terus dia nggak gampang padat, nggak kayak aerosil, tetap meler. Kalau saya sendiri produksi bikin jalkutnya itu perbandingannya 2:1 ya, aerosil 2, talak 1, untuk memperkeras hasil dari yang kita cetak. Ini sebenarnya udah kental ya, cuman kalau misalkan talak dia sifatnya jatuh, nggak kayak aerosil. Kalau aerosil itu enak banget, kalau misalkan ada yang ngundak-ngundak gitu ya, itu gampang banget ketutup sama jalkut dari aerosil. Ini sebenarnya kentalnya udah sama ya kayak yang aerosil. Ini aerosil, ini nggak jatuh. Kalau dari talak dia tetap jatuh, walaupun kita tambah lagi talaknya tetap dia jatuh. Oh ya, untuk satu lagi, kalau misalkan kita bikin cetakan, lapis pertama jalkutnya dari aerosil, misalkan lapis kedua kita lapisi jalkutnya pakai talak ya, jalkutnya pakai talak. Itu saya saranin jangan ya, karena nanti hasil dari cetakannya kalau pertama kita buka pasti hasilnya mulus, cuman waktunya nggak panjang ya. Paling kita produksi barangnya itu 5 sampai 10, dia nggak bakal si aerosilnya ini bakal keangkat sama barangnya, bakal bolong ya, kayak jalkut aerosilnya itu bakal keangkat ikut sama barangnya, karena kayak nggak senyawa sama talk ini. Bisa sekarang kita lapis jalkut aerosil, setelah kering kita lapis lagi pakai jalkut yang dari talak. Nah, yang terakhir itu penyocokan serabut matte ya. Nah, nanti kalau misalkan udah jadi cetakan, itu paling 5 sampai 10 barang kita produksi yang si aerosilnya ini bakal keangkat. Cetakannya ya otomatis jelek ya. Itu pengalaman saya ya. Pengalaman saya seperti itu. Saya coba jalkut lapis keduanya kita pakai jalkut talak. Ya, hasilnya seperti itu. Nanti kan sayang kan kalau misalkan kita produksinya banyak, ternyata pas kita produksi 10 atau 15 itu udah rusak cetakannya, itu kepaksa kita mesti bikin lagi cetakan. Nah, ini bosku sebagai contohnya ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini yang warna oranye ini aerosil ya. Nah, yang warna hitam ini jalkutnya dari talak. Terpaksa saya bikin lagi yang sepenuhnya yang full dari aerosil. Ini pada keangkat ya, aerosilnya pada keangkat. Oke, sekarang saya coba jalkut ke ini ya.
setelah dikasih pengering katalis warnanya berubah jadi butek, jadi agak keputih-putihan ya, tapi lama kelamaan dia akan bening. Kalau misalkan udah mau kering, ini bakal kembali ke semula ya warnanya. Kalau jalkut dari Aerosil efeknya seperti ini ya, ini nggak bakalan turun. Walaupun permukaan cetakannya nggak rata, tapi si jalkut ini nggak turun, rata. Oke, sekarang kita coba yang jalkut talak ya. Ini warnanya butek, warna talak. Kalau posisi baru kita poles, dia nggak gerak ya jalkutnya ya. Tapi lama kelamaan, apalagi kalau misalkan pengeringnya nggak banyak, dia nggak cepet kering, ini bakal jatuh. Si jalkut ini bakal jatuh, dia bakal ngumpul ke bawah. Nah, ini perbedaannya antara talak sama Aerosil. Jatuh ya, ini Aerosil dia nempel di kuas ya, jatuh. Ini contoh yang udah kering ya, ini jalkut dari talak, dan yang ini yang bening dari Aerosil. Ini keras banget, beda sama dari talak. Dari sini udah kelihatan banget ya, ini dari talak dan ini dari Aerosil. Ini kalau misalkan untuk pengamplasannya, kalau misalkan dari Aerosil mesti dibantu pakai air ya, karena keras banget, bukan main kerasnya. Dari talak, bahkan saya kalau misalkan bikin dempul itu ngeracik sendiri ya dari talak ya, buat pendempulan kita bikin sendiri, ngeracik sendiri dari talak. Ini dari talak mudah banget. Ini dari Aerosil. Licin digosoknya, licin, mesti dibantu pakai air ya. Tetap
aja ya, nggak begitu bener-bener kusem, nggak kayak talak. Kalau talak ya kusem, tetap kusem. Kalau aerosil itu tetap bening. Oke, dan ini hasilnya yang tadi kita jalkut. Ini dari talak jatuh ya. Ini mesti agak dikentelin dikit sih biar jatuhnya nggak melumer kayak begini. Kalau misalkan saya nggak percaya pakai talak bisa melumer kayak gitu, silakan dicoba. Ini kalau misalkan dikentelin juga sama kok, tetap dia nggak bakalan jatuh kalau dari aerosil. Perbandingannya, kalau dari aerosil walaupun kita jalkutnya tipis tapi dia padat. Kalau dari aerosil kalau dari talak walaupun kita tebal jalkutnya tapi hasilnya bergelombang kayak begini ya, tetap dia nggak padat, empuk. Ini yang dari aerosil. Kerasnya bukan main bosku. Coba yang dari talak. Tetap licin kalau dari aerosil ya, walaupun kita tekan tetap licin. Makanya kalau misalkan mau bikin barang, mau bikin cetakan, saya saranin pakai aerosil biar hasilnya bagus, maksimal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.